Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwani wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha anta maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd, alhamdulillah para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata yang paling indah untuk kita haturkan pertama kali melainkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan dan karunia. Terlebih kenikmatan yang berkaitan dengan hati kita berupa manisnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para jamaah masih cintai karena Allah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita mengetahui bersama betapa negeri kita sedang bersedih, sedang berduka dengan kedukaan yang dialami oleh sebagian saudara kita di daerah Sumatera dan sekitarnya. Maka di antara hal yang harus kita saling ingatkan bersama, yang pertama tentunya seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, bagaikan satu tubuh. Bila mukmin yang lain tersebut sakit, sedih, maka kita pun merasakannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat seperti itu. Allah berfirman, "Wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim." Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan diri kalian sendiri, dari manusia, yang dia sangat berat, sangat sedih atas kesulitan yang menimpa kalian, sangat menginginkan kebaikan untuk kalian, dan sangat kasih dan sayang kepada orang-orang beriman. Jamaah, berita, video, gambar, cerita dari saudara-saudara kita di sana, demi Allah, di antara salah satu sebab atau salah satu hal yang bisa menjadi ujian kita untuk menguji keras atau lembutnya hati kita. Barangkali kita sudah lama tidak meneteskan air mata, barangkali sudah lama hati kita mengering, gersang dan keras. Maka ini diantara saat yang tepat untuk kita melembutkan hati kita. Sering-sering buka video-videonya, sering-sering melihat bagaimana berita dan cerita mereka, dan kita lihat bagaimana tangisan mereka. Kemudian kita bantu, baik dengan doa, kemudian dengan support, ya, kalau bisa tenaga, kalau tidak bisa dengan harta, kalau tidak bisa dengan harta, minimal ya kita tahan diri kita
untuk menampakkan nikmat-nikmat, menampakkan kenyamanan-kenyamanan. Sungguh termasuk tidak bijaksana adalah kita menampakkan berlebihan menikmati dunia, padahal sebagian saudara kita merasa kesedihan di ujung negeri ini. Kemudian poin yang kedua ingin kita sampaikan bersama, ketahuilah bahwasannya boleh jadi musibah yang dialami oleh saudara kita tersebut adalah sebab dosa-dosa kita. Kita semua sudah paham bahwa namanya dosa bisa berefek. Selain untuk diri sendiri, bisa untuk orang lain, untuk keluarga, untuk masyarakat. Ya, subhanallah para jamaah. Kita tahu kan kisah kaum Nabi Lut yang mereka disiksa dengan dijungkir balikan negerinya, kemudian dihujani batu. Ada sebuah riwayat menyebutkan ada satu orang itu tidak di tempat. Tapi apa yang terjadi? Batunya ngejar dia sampai mati. Subhanallah. Dalam dalil-dalil juga secara umum seperti itu. Kita lihat di antara dalil yang sangat menyedihkan tentang hal ini, bisa jemaah lihat surah Al-Anfal ayat 25. Al-Anfal ayat 25. Al-Anfal ayat 25. Kata Allah, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Apa kata Allah? Dan takutlah kalian terhadap musibah, terhadap fitnah, terhadap bala yang tidak hanya mengenai orang zalim di antara kalian saja. Lihat, Allah sudah mewanti-wanti. Hendaknya kita takut terhadap fitnah, musibah, bala yang bukan cuma menimpa orang zalim saja. Ini nasihat telak terlebih bagi kita yang mungkin suka berbuat kezaliman, dan kezaliman di sini umum. Ya, entah itu maksiat terhadap diri sendiri atau melakukan kezaliman kepada orang lain. Kata Allah, efeknya bukan cuma untuk kalian yang zalim, tapi untuk orang lain. Allah tekankan lagi, dan ketahuilah sesungguhnya hukuman Allah, siksa Allah sangatlah pedih. Maka jemaah, kalau kita tidak ingin negara kita bersedih lagi, kita tidak ingin masyarakat kita bersedih lagi, kita tidak ingin keluarga kita ditimpa musibah, berarti apa yang kita lakukan? Bertaubat kepada Allah, minta ampun. Saat sekarang ini, bantulah saudara kita dengan banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah. Kita sering menyampaikan sebuah athar dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin wa ma rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah turun sebuah bala kecuali karena sebab dosa, dan tidaklah diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang perbanyak taubat. Yang sudah lama tidak bangun di sepertiga malam, bangunlah. Yang sudah lama tidak berdoa antara adzan dan iqamah, berdoalah. Yang sudah lama tidak datang ke masjid sebelum adzan, datanglah lebih awal. Yang sudah lama meninggalkan sholat sunnah rawatib, bangkitlah. Yang sudah lama tidak pernah sholat malam, berdiri di hadapan Allah memperpanjang sujud kepada Allah, maka sujudlah. Nabi SAW bersabda, "Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi." Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong mukmin yang lain, hamba yang lain. Maka tolonglah diri kita dengan taubat. Tolonglah diri kita, saudara kita, dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat benar-benar di antara solusi umat ini. Taubat adalah benar-benar di antara solusi yang paling asasi terhadap musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Jangan sibukkan dengan berita-berita viral, berita-berita artis. Sibukkanlah dengan dosa kita dan dosa kaum muslimin. Minta ampunkanlah dosa-dosa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu ayat lagi yang sering kita dengar, boleh coba kita lihat. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum
Ar-Rum ayat ke-41. Ar-Rum ayat 41. Apa kata Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan sebab dosa-dosa yang dilakukan tangan manusia. Jadi kerusakan yang ada di daratan dan di lautan sebab dosa kita. Hajar Aswad dulu putih menghitam karena sebab dosa kita. Ya, kita lihat musibah yang menimpa saudara kita. Ya, baik dosa maksiat yang kita lakukan atau dosa kita kepada makhluk-makhluk yang dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjaga ekosistem alam ini. Pohon ditebang, ya jamaah punya duit banyak-banyak, jangan terlalu mentingkan diri sendiri. Punya duit bisa beli 4 juta hektar, jangan tanam sawit semuanya. Tanam pohon, tanam buah-buahan. Di Jawa Tengah waktu itu 2014 waktu kejadian longsor, jamaah mungkin tahu ya namanya Bukit Dieng. Jawa Tengah itu semuanya sayur, gunung tapi sayur, tidak ada lagi pohon. Di Banjarnegara itu satu gunung semuanya salak semuanya. Kan mirip dengan sawit. Apa yang terjadi? Setiap hujan pasti longsor. Setiap hujan pasti longsor. Ingat, Umar pernah mengatakan, kenapa setiap kalian menginginkan sesuatu harus kalian dapatkan? Tidak bisakah kalian melaparkan perut kalian untuk mementingkan saudara kalian yang lain? Jangan egois ya ma. Jangan egois. Kan beberapa waktu lalu Ustaz Irwandi pernah ngisi kajian di sini tentang keutamaan daripada berdagang. Dia bawakan dalilnya, saya lupa dalilnya apa. Intinya, kenapa dagang itu termasuk pekerjaan yang mulia? Yang kata Nabi SAW, pedagang yang jujur, ya bersama dengan para nabi dan rasul nanti di hari kiamat. Kurang lebih seperti itu. Ya, karena perdagangan, ya, buat kue, masak, ya dan semisalnya, dagang beras, intinya berkaitan dengan kehidupan, dengan nyawa makhluk yang lain. Maka dengan kita berdagang, sejatinya kita telah memperpanjang nyawa orang lain, menghidupkan nyawa orang lain, mempertahankan ekosistem, mempertahankan kehidupan. Ya, maka jamaah di sini pelajaran penting ya. Kalau punya duit jangan dikit-dikit sawit, bukan berarti tidak boleh. Boleh tapi jangan banyak-banyak. Yang lainnya. Dan ini bukan pula singgungan atau celaan kepada sebagian kaum muslimin yang nanam sawit ya. Intinya segala sesuatu itu hukum asalnya boleh selagi tidak berlebihan. Ya, subhanallah. Bisa kaya dengan sawit, dengan kekayaannya dipakai untuk kaum muslimin, bagus juga. Insya Allah. Ya, kita juga kenal banyak teman-teman yang punya kebun sawit, kebun ini, kebun itu, tapi baiknya luar biasa. Ya, baik kita lanjutkan para jamaah yang saya cintai karena Allah, pelajaran kita dari kitab Al-Wabilus Shayyib. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang wasiat yang keempat, yaitu bersedekah. Kita kemarin sudah melihat beberapa keutamaan di balik sedekah yang intinya adalah sedekah itu bisa menyelamatkan seorang hamba dari bala di dunia maupun ya akhirat. Nah, kemudian kita lihat di antara dalil berikutnya tentang sedekah, dan nanti beliau akan jelaskan bagus yang mudah-mudahan sampai. Kita baca. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata sahabat yang mulia Umar bin Khattab semoga Allah meridai beliau, dzukira li anna al-a'mala tatabaha. Kata Umar, pernah disampaikan kepadaku
bahwa yang namanya amal soleh itu saling berbangga. Amal soleh, kata beliau, nanti dari kiamat saling berbangga. Fataqulu shadaqatu, maka sedekah pun berkata, ana afdalukum, aku adalah amal yang paling utama di antara kalian. Ya, riwayatnya dipermasalahkan sebagian ulama, tapi disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim, dan kata beliau sanad hadis ini sesuai dengan syaratnya Al-Imam Bukhari dan Muslim. Baik, jadi intinya Umar mengatakan bahwa amal-amal soleh itu akan berbangga-bangga di hari kiamat. Kemudian datanglah sedekah, dia mengatakan bahwa aku adalah amal terbaik di antara kalian. Subhanallah. Terus kita lihat dalil berikutnya yang menjadi tema pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau berkata, daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalal bakhili wal mutasaddiqi. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan tentang orang yang pelit dan orang yang bersedekah. Jadi di antara metode mengajar yang sangat indah, di antara metode pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membuat contoh, membuat misal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahami sesuatu yang disampaikan ya secara ma'kul, secara abstrak, bisa kita sinkronkan dengan contoh tersebut. Ya, ini luar biasa. Nah, kata Abu Hurairah, kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin, seperti dua orang yang punya dua baju besi, ya, baju zirah dari besi, baju perang dari besi. Kita bayangkan dulu jamaah, baju besi bagaimana modelnya, bagaimana sempitnya, bagaimana kerasnya, bagaimana keruknya, baju besi. Au junnatani min hadid, atau dua perisai dari besi. Bayangkan dulu bagaimana baju perang dengan perisai dari besi. Qaditurrat aidihima, atau qaditurrat aidihima ila thuddihima wa taraqihima. Ya, atau qaditurrat, yang mana perisai ini atau baju besi ini menyempitkan tangannya sampai ke dada dan sampai ke tengkuknya, menyempitkan dia. Ya. Faja'ala al-mutasaddiqu kullaha faja'ala al-mutasaddiqu kullama tasaddaqa bi sadaqatin imbasatat anhu hatta tughashshiya anamilahu. Maka orang yang bersedekah, setiap kali dia bersedekah dengan sebuah sedekah, menjadi lapanglah baju besi tersebut sampai longgar dan bisa masuklah jari-jarinya. Bayangkan dia mau pakai baju besi, ya, belum masuk jarinya udah sempit. Aduh. Ya, kurang lebih seperti itu. Wa ta'fuwa atharahu, ya, melapangkan jalannya. Sebaliknya, wa ja'alal bakhilu kullama hamma bi sadaqatin qalasat wa akhadat kulla halqatin makanaha. Adapun orang yang pelit, yang bakhil, setiap kali dia ingin bersedekah, apa yang terjadi? Semakin sempitlah baju besi tersebut, semakin sempitlah lubang-lubang baju besi tersebut. Bukannya masuk tangannya, makin sempit, terhimpit, tidak bisa keluar. Nah, ini permisalan dari Nabi SAW yang nanti maksudnya adalah
orang yang bersedekah itu semakin bersedekah semakin lapang dadanya. Sedangkan orang yang pelit, semakin dia pelit, ya semakin apa? Sempit dadanya, sempit hatinya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Kita lanjutkan dulu. Qala Abu Hurairah berkata, fa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi isbi'ihi hakadha. Beliau melakukan dengan jarinya seperti ini, fi jaybihi, di koceknya. Falau ra'aituhu yusi'uha wa la tattasi'u. Maka aku melihat Nabi memberikan contoh, ingin melapangkan bajunya tersebut tapi tidak lapang. Intinya Nabi kasih contoh kurang lebih seperti itu. Kita memasukkan baju tapi tidak muat, sempit. Apalagi bajunya baju besi. Bajunya baju besi. Berikutnya, warawal Bukhari hadzal hadits fi kitab az-zakati an Abi Hurairah aidan. Dan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini juga dalam kitab zakat dari Abu Hurairah juga, wa lafdhuhu, dan ini adalah lafaznya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abu Hurairah pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul bakhili wal munfiqi kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadid. Permisalan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti permisalan dua orang yang punya dua jubah besi, punya dua baju perang dari besi, min tuddihima ila taraqihima. Ya, jubah besi tersebut itu menahan dari bagian dada sampai ke tengkuk modelnya. Fa ammal munfiqu kullama yunfiqu illa sabaghat aw wafarat ala jaldihi hatta tukhfi bananahu wa ta'fu atharahu. Adapun orang yang bersedekah, setiap dia bersedekah, tidaklah dia bersedekah melainkan lapanglah, nyamanlah kulitnya, ya, sampai nampaklah, sampai bisa keluarlah jari-jarinya, masuklah jubah tersebut ke badannya, bisa enak, bisa dipakai. Wa amal bakhilu fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kulla halqatin makanaha, atau illa laziqat kullu halqatin makanaha. Adapun orang yang pelit, tidaklah dia ingin bersedekah sesuatu pun, secuil pun, kecuali setiap lubang baju besinya itu pasti akan menyempit, artinya tidak masuk. Dia berniat bersedekah jamaah, tapi sempit jalannya, tidak bisa. Fahuwa yusi'uha wala tattasi'u. Dia ingin membesarkan lubang untuk masuk ke baju besi tersebut, tapi tidak bisa lepas, tidak bisa lapang-lapang, tidak muat. Jadi ini permisalan yang luar biasa, yang artinya orang yang pelit terkadang ada niat untuk bersedekah tapi tidak akan pernah bisa bersedekah. Karena sempitnya apanya? Sempitnya kolbunya, sempitnya hatinya, kotornya hatinya, sakitnya dadanya. Adapun orang yang beriman, orang yang hidup dengan kebeningan hati, setiap dia bersedekah lapanglah pula hatinya. Bahkan selalu kacau hatinya kalau dia belum bersedekah. Selalu kacau hatinya kalau dia belum bersedekah. Aduh, hari ini belum sedekah. Ya, subhanallah. Para jamaah saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kejadian lagi, aduh, kecewa rasanya. Pas ke Pontianak kan, pas di mau ke tol itu, yang jalan apa, sampai lupa namanya, dekat lampu merah dekat Yarsi itu kan biasanya ada yang apa, bersihin kaca mobil loh, ya kan. Kita tidak butuh sebenarnya, tapi betapa hati itu dengan spontannya ngelakson, betapa hati itu terkadang dengan spontannya, tidak pergi. Apa tidak bisa jamaah? 2.000 cuman. Dia minta tapi caranya lebih mending, ada jasanya. Walaupun kita tidak butuh jasanya. Ngelap kaca mobil. Ada lagi yang pakai sunlight, botol itu semprotkan, dielap. Padahal kita bisa pakai wiper.
Subhanallah jamaah, kalau bisa jangan terulang lagi lah. Kita tidak butuh memang, tapi paling tidak jadikan itu ajang untuk membuktikan kelapangan hati kita. Apalah cuman 2.000, apalah cuman 1.000, tukang parkir minta 3.000, udahlah kasih lah. Jangan lagi pakai debat-debat, jangan lagi pakai maki-maki, pakai viralkan. Yo guys, tukang parkir guys, itu dia malak parkir 3.000 tuh tuh, jangan. Udahlah, buktikan kalau kita punya hati yang lapang. Sudahlah. Dan kita doakan semoga Allah cukupkan dia dan Allah lapangkan rezekinya. Allah mudahkan dia untuk bekerja. Subhanallah. Apalagi kalau datang bawa koran, makin kuat lagi itu. Bukan minta-minta. Datang bawa kerupuk, belilah. Jemaah, beli. Saya punya kenalan ya, seorang sepuh ya. Saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Sepuh sekali umurnya. Beliau punya anak, anaknya kaya semua. Dan demi Allah saya bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pernah melihat ada sosok anak yang kaya raya yang sangat berbakti kepada orang tuanya seperti mereka, dan saya iri kepada mereka. Kayanya bukan lagi kaleng-kaleng, tidak hitung-hitungan. Subhanallah. Dan tentunya anak yang berhasil dibaliknya ada apa? Orang tua yang hebat. Dan setiap kalau saya Jumatan di masjid tersebut, saya pastikan saya harus nyamperin beliau, saya harus peluk beliau, kalau bisa cium tangannya, cium keningnya, minta nasihat. Dan diantara nasihat yang sering beliau sampaikan, ya Allah nak, pentingkan hak orang lain dan jangan tuntut orang untuk pentingkan hakmu. Tunaikan hak orang dan jangan kau tuntut orang untuk menunaikan hakmu. Selalu itu terus. Ingat mati, kita bentar lagi mati. Gitu terus, tidak pernah berubah. Jalannya udah pakai tongkat harus dipopong. Subhanallah jemaah. La haula wa la quwata illa billah ya. Subhanallah. Kita yang muda ini harus banyak-banyak belajar dengan orang-orang sepuh kita yang apalagi soleh ya. Mungkin mereka tidak alim jemaah, tapi mereka paling tidak lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita baca warawa an Abi Burdah an abihi ya, dan Al-Imam siapa ini? Bukhari dan Muslim atau Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Burdah dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun, setiap muslim punya sedekah wajib dia tunaikan. Subhanallah. Qalu, maka para sahabat bertanya. Ingat pertanyaan para sahabat pasti selalu berbobot, pasti tentang amal, tentang akhirat, selalu seperti itu. Bukan protes, bukan berat, bukan ngelak, bukan ngindar, bukan hilah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, faman lam yajid, kalau tidak punya harta untuk bersedekah bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Lihat semangatnya para sahabat. Ya. Bukan mereka tidak bilang, wahai Rasulullah, tidak punya uang nih, tidak usah jalan sedekah, berat, tidak. Tapi mereka nanya, kalau tidak punya amal apa wahai Rasulullah? Qala, maka beliau menjawab, ya'mal biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu, hendaknya dia bekerja dengan tangannya, kemudian dia memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan dia bersedekah. Ini maksudnya kalau belum kaya, ya kerja. Kerja dengan tangan kita ini, apa yang bisa kita lakukan? Allah kasih sekian jam, tidak mungkin ada yang bisa kita lakukan. Ambil daun kangkung, berburu kangkung, jual di pasar dapat 10.000, 15.000. Kemudian kasih nafkah kepada diri sendiri dan bersedekah.
Qalu, para sahabat bertanya lagi, fa in lam yajid, kalau ndak dapat gimana? Ndak bisa kerja gimana? Ada halangan dan semisalnya gimana? Atau udah kerja tapi ndak dapat uang gimana? Qala, maka Nabi bersabda, yu'inu dzal hajatil malhuf, hendaknya dia menolong seseorang yang butuh bantuan, bahkan yang terzolimi. Subhanallah, ya. Ini mirip dengan hadis sebelumnya. Qalu, maka para sahabat bertanya lagi, fa in lam yajid, kalau juga ndak dapat, ndak bisa bantu gimana? Qala, maka Nabi bersabda, falyamal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarr. Ya, hendaknya dia berbuat perkara yang baik dan hendaknya dia menahan dari berbuat buruk. Fa innaha lahu shadaqatun, sesungguhnya perbuatan itu adalah sedekah. Jadi orang yang sama sekali tidak punya apa-apa, tidak bisa bersedekah, maka hendaknya berbuat kebaikan dan menahan keburukan, itu pun sudah sedekah. Sekarang amar ma'ruf nahi mungkar lebih ditekankan lagi, apalagi di dunia medsos. Hati-hati kita buat status, ya. Hati-hati kita nge-share, hati-hati kita komentar kepada kaum muslimin, ya. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Berat jamaah, ya. Nah, kemudian kita masuk, alhamdulillah, sampai ini penjelasan yang sangat indah dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Pasang hati, pasang telinga jamaah. Beliau rahimahullah berkata, walamma kana al-bakhilu mahbusan 'anil ihsani mamnu'an 'anil birri wal khairi kana jazaohu min jinsi 'amalihi. Maka tatkala orang yang bakhil, yang pelit, dia tertahan tidak bisa berbuat kebaikan, tertahan dia, tertahan dari berbuat kebaikan-kebaikan, maka balasannya sesuai dengan amal perbuatannya. Balasan yang dia dapatkan sesuai dengan amal perbuatannya. Dia menahan diri dari berbuat baik, dia menahan diri dari bersedekah, dia menahan dirinya untuk membantu umat, membantu Islam dan kaum muslimin. Dia menahan dirinya padahal mampu dia. Maka balasannya sesuai dengan amal perbuatannya. Apa itu? Fahuwa dhaiqus sadr mamnu'un minal insyirah, dhaiqul atan, saghirun nafas, qalilul farah, kathirul hammi wal ghammi wal huzn, la yakadu tuqda lahu hajah wa la yu'anu ala matlubin. Kata beliau, maka balasannya adalah sempitnya dadanya, sempit dadanya, sempit dadanya jamaah. Orang yang pelit akan sempit dadanya. Kalau dicatat buat poin, ya, dampak buruk pelit. 1, sempitnya dada, sempit dada. 2, mamnu'un minal insyirah, ya, tertahan dari kelapangan, tertahan dari kelapangan, dia ditahan oleh Allah untuk mendapatkan kelapangan, ya. 3, dhaiqul atan, ya, sempit penghasilan, sempit penghasilannya, sempit hartanya, sempit, walaupun banyak tapi seolah sempit. Berapa sekarang? 4, saghirun nafsi, kecilnya jiwa, jiwanya kecil, kecil jiwanya. Berapa sekarang? 5, qalilul farhi, ya, sedikitnya bahagia, sedikitnya bahagianya, sedikit sekali bahagia. Duitnya sebesar dunia tapi bahagianya sedikit. Berikutnya kathirul hammi wal ghammi wal huzni, ya, banyaknya kesedihan, banyaknya kesedihan, banyaknya kesedihan. Dan sedihnya ini lengkap. Sedih mikirkan masa lalu, sedih mikirkan saat ini, dan sedih mikirkan masa depan. Lengkap sedihnya. Disebut dengan 3 macam kesedihan itu. Ham, gham, huzn.
sedih mikirkan masa lalu, masa sekarang, masa depan, sedih terus. La yakadu, berikutnya la yakadu tuqdalahu hajah, hampir-hampir hajatnya tidak ditunaikan Allah. Hampir-hampir ya hajatnya tidak ditunaikan Allah. Dia kaya tapi hajatnya selalu tidak ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wala yu'anu ala matlubin. Dia tidak akan ditolong untuk yang dia cita-citakan. Dia tidak akan dibantu, tidak akan ditolong untuk yang dia cita-citakan. Subhanallah. Ini dampak buruk daripada bakhil atau sifat pelit. Dan yang paling menyakitkan apa jemaah? Sempitnya dada, itu paling sakit sekali. Paling sakit sekali. Makanya kita lihat orang-orang yang zalim, yang korupsi, la haula wala quwata illa billah. Kurang apa lagi kedudukannya, kurang apa lagi jabatannya, kurang sebanyak apa lagi kepemilikannya, tetap sempit dadanya, tetap kurang, tetap tidak mau berkurang hartanya. Ini luar biasa para jamaah. Makanya kaya itu betul kata Nabi, laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah hakikat kaya itu kayanya harta, akan tetapi hakikat kaya apa? Hati. Hakikat kaya sebenarnya kaya hati. Subhanallah. Kemudian beliau menjelaskan permisalan yang tadi, fahuwa karajulin alaihi jubbatun min hadid, maka dia seperti seseorang yang punya baju perang dari besi, qad jumi'at yadahu ila unuqihi, yang mana tangannya sungguh terhimpit sampai ke tengkuknya, bihaitsu la yatamakkanu min ikhrajiha wala harakatiha, di mana dia tidak memungkinkan mengeluarkan tangannya dan bahkan tidak bisa menggerakkan tangannya, sempit. Wa kullama arada ikhrajaha aw tawsi'atil kal jubbah lazimat kullu halqatin min hilaqiha mawdi'aha. Setiap kali dia ingin mengeluarkan tangannya atau memperluas baju besinya tadi biar longgar, maka setiap itu pula lubangnya menjadi sempit untuk menahan geraknya tersebut. Sakit jemaah. Jadi di sini kita mendapatkan faedah bahwa orang yang pelit hidupnya akan sempit hatinya, sempit rezekinya, ya, tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah jemaah, boleh jadi betapa banyak kemudahan yang kita dapatkan, boleh jadi itu sebab kemurahan hati yang kita haturkan kepada kaum muslimin. Demi Allah. Demi Allah jemaah. Ya, subhanallah. Ada sebuah video mengharukan ya. Ada petugas kebersihan di Masjidil Haram, dengan mudah dan dengan santainya dia menempelkan dirinya ke multazam, tempat antara Hajar Aswad dengan pintu ya. Dia berdoa di situ, bahkan ada yang sholat di Hijr Ismail. Padahal cuma petugas kebersihan. Ya. Maka hakikat kemuliaan itu dari Allah. Hakikat kemuliaan dari itu dari Allah. Ada sebuah dalil yang selaras dengan makna ini. Ya. Kita lihat. Ya, surah Al-Hajj ayat 18. Al-Hajj ayat 18. Bagian terakhir. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Artinya, barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada yang bisa memuliakan. Artinya apa? Kemuliaan itu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah hinakan, walaupun dia mulia di dunia tetap hina.
tetap ingat. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Subhanallah. Berikutnya jamaah, penjelasan Imam Qayyim rahimahullah taala. Wa hakadzal bakhilu kullama arada an yatasaddaq. Udah azan belum? Belum ya? Wa kullamal bakhil wa hakadzal bakhilu kullama arada an yatasaddaqa mana'ahu al-bukhlu. Dan begitulah orang yang bakhil, orang yang pelit, setiap kali dia ingin bersedekah, dia ingin jamaah. Dia punya keinginan, bukan berarti sama sekali pelit, punya keinginan. Tapi apa? Sifat pelitnya menahan dirinya. La haula wala quwwata illa billah. Dia ingin bersedekah, tapi sifat pelitnya menahan dirinya. Nah, ini yang kita sebutkan, sering kita sebutkan, penyesalan di antara penyesalan terbesar di dunia. Orang butuh tapi kita tidak bisa kasih. Orang minta uang 2.000 tapi tidak kita kasih. Pelitnya lah hati kita seperti itu. Bahkan rela kelahi dengan tukang parkir. Jujur, siapa yang sering bertengkar dengan tukang parkir, mulai ngomel, kita datang ndak lalu di parkir gaya nak balik gaya juga nak minta duit. Jangan lagi jawab. Udahlah. Coba kalau kita di posisi mereka, kita tidak ada kerjaan, ya susah jamaah. Apalah 2.000, udahlah kasihlah. Apalagi kalau tukang parkir, saya punya sahabatnya, tukang parkir udah ngaji. Semoga Allah merahmati beliau. Setiap saya mau bayar parkir, beliau tidak mau. Demi Allah, saya merasa orang paling miskin jadinya. Beliau yang bersedekah, bukan saya yang bersedekah. Malu saya jadi. Setiap saya mau kasih, Ustaz, nggak usah, halal Ustaz. Ada 2 di sini, di Singkawang. Semoga Allah merahmati mereka. Malu aja mah. Ya, karena waktu yang sudah habis, kita cukupkan. Dan terakhir nih, kata beliau, fayabqa qalbuhu fi sijdihi kama huwa. Maka hatinya selalu di dalam penjara sebagaimana keadaan. Bayangkan hatinya terpenjara. Inilah bahaya sifat pelit. Pelit adalah penjara bagi hati. Pelit adalah penjara bagi hati. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.